Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu bersemangat. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini anak-anak, kita akan membahas materi pembelajaran fikih kelas 5 semester 1, yaitu tentang zakat fitrah. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah yang menjadi ajang untuk memperbanyak kebaikan. Salah satunya adalah membayar zakat fitrah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, apa sih sebenarnya arti dari zakat itu? Kata zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar berbahasa Arab, yakni zaka, yang artinya bersih, suci, tumbuh, berkah, dan baik. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau mensucikan diri seseorang dari hartanya. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan, pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian zakat, kalau ditinjau dari segi istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian seterusnya, dasar hukum zakat fitrah. Dasar hukum zakat fitrah ini terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi, kita sebagai umat Islam, apabila sudah masuk bulan Ramadan, berarti kita wajib untuk membayar zakat fitrah. Dalam berzakat, kita mengenal dua golongan, yaitu golongan muzaki dan yang kedua adalah mustahik. Mustahik adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, dan muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, sedangkan mustahik adalah sebutan bagi orang yang berhak menerima zakat. Dan seterusnya yaitu tentang syarat. Yang pertama adalah Islam tentunya. Terus yang kedua, merdeka. Dan yang ketiga, masih hidup pada waktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dan yang keempat, bayi yang lahir sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Dan yang terakhir, syarat wajib zakat yaitu mempunyai kelebihan harta. Nah, jadi kita sebagai umat Islam, apabila sudah memenuhi syarat wajib zakat fitrah, kita wajib mengeluarkan atau membayar zakat fitrah. Berikutnya adalah orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60, di situ dijelaskan orang yang berhak menerima zakat dapat digolongkan menjadi 8 golongan. Nah, sekarang siapa yang tahu siapa saja 8 golongan yang berhak menerima zakat? Nah, mustahik zakat fitrah yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga abil, terus mu'alaf, kemudian riqab, dan terus lagi gharib, kemudian fi sabilillah, dan yang terakhir yang ke-8 adalah ibnu sabil. Nah, sekarang
Penjelasannya tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir ini adalah orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang ini tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah miskin. Miskin ini di atas daripada fakir. Ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tak lebih dari itu. Kemudian golongan yang ketiga yang berhak menerima zakat itu adalah amil. Amil ini adalah mereka, yaitu orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian golongan yang keempat yaitu mu'alaf. Nah, mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam, atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Nah, ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Kemudian golongan yang kelima yang berhak menerima zakat yaitu riqab. Riqab ini itu adalah memerdekakan budak. Nah, di zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Kemudian golongan yang keenam yang berhak menerima zakat yaitu adalah gharib. Gharib ini adalah orang yang memiliki hutang. Nah, orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur. Nah, kemudian golongan yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah ini adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal pengembang pendidikan, misalnya dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kemudian golongan yang ke-8, golongan yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini juga termasuk kepada 8 golongan daripada orang yang berhak menerima zakat, yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa sih Ibnu Sabil? Nah, Ibnu Sabil itu disebut juga sebagai musafir. Musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar yang berada di tanah perantauan. Nah, demikianlah tadi anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap belajar, tetap berkarya, dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you.